Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 24 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari keluarga Tisnawati di Nias Selatan sudah dipukuli, malah polisi menjadikannya tersangka. Judul masalah diperoleh lewat YouTube. Soal benar atau tidak saya tidak tahu. Keluarga Tisnawati dilakukan pemukulan atas keluarganya sudah dilaporkan kepada polisi Nias Selatan. Malah keluarga yang dipukul dijadikan tersangka. Akibat pemukulan tersebut, ibunya mengalami luka-luka hingga dirawat baik di rumah sakit atau di rumah sendiri. Diduga yang melakukan pemukulan tersebut dilakukan aparat penegak hukum atau orang tertentu yang sudah banyak jasanya ke polisi, sehingga menetapkan keluarga yang dipukuli dijadikan tersangka agar dilakukan penarikan laporannya dari polisi. Ibu Tisnawati memviralkan masalah ini lewat YouTube agar didengarkan Presiden Joko Widodo, Kapolri, Listio Sigit, dan aparat penegak hukum lainnya. Saya pun ikut memviralkan masalah tersebut agar diambil tindakan yang tegas sesuai aturan hukum yang berlaku oleh polisi yang sudah mengetahuinya. Penegak hukum polisi jangan menjadikan tersangka yang tidak bersalah, seharusnya menindak yang bersalah. Kapolri Listio Sigit bila mengetahui masalah ini segera memerintahkan Kapolres Nias Selatan agar menindak polisi yang menyalahgunakan kewenangannya kepada warga masyarakat yang tidak salah. Tindakan kepolisian Nias Selatan telah merusak nama baik kepolisian se-Indonesia karena sudah disebarkan lewat YouTube yang dapat diterima di seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Dengan menyebarnya handphone, komputer, TikTok, semua aparat, terlebih aparat penegak hukum, hati-hati melaksanakan tugasnya. Bila sampai masalah negatif di YouTube akan tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Kalau ada yang mengetahui hal tersebut, dibantu menyebarkan kepada masyarakat dengan harapan aparat kepolisian segera mengetahui untuk dilakukan penindakannya. Harapan saya, tindakan kepolisian tersebut harus ditindak lebih tegas oleh atasannya sesuai hukum yang berlaku. Keluarga Tisnawati dilakukan pemukulan atas keluarganya sudah dilaporkan kepada polisi Nias Selatan, malah keluarga yang dipukuli dijadikan tersangka. Akibat pemukulan tersebut, ibunya mengalami luka-luka hingga dirawat baik di rumah sakit atau di rumahnya sendiri. Diduga yang melakukan pemukulan tersebut dilakukan aparat penegak hukum atau orang tertentu yang sudah banyak jasanya ke polisi, sehingga menetapkan keluarga yang dipukuli dijadikan tersangka agar dilakukan penarikan laporannya dari polisi. Ibu Tisnawati memviralkan masalah ini lewat YouTube agar didengarkan Presiden Joko Widodo, Kapolri Listio Sigit, dan aparat penegak hukum lainnya. Saya pun ikut memviralkan masalah tersebut agar diambil tindakan yang tegas sesuai aturan hukum yang berlaku oleh kepolisian yang sudah mengetahuinya. Penegak hukum polisi jangan menjadikan tersangka yang tidak bersalah, seharusnya menindak yang bersalah saja. Kapolri Listio Sigit bila mengetahui masalah ini segera memerintahkan Kapolres Nias Selatan agar menindak polisi yang menyalahgunakan kewenangannya kepada warga masyarakat yang tidak salah. Tindakan kepolisian Nias Selatan telah merusak nama baik kepolisian Indonesia karena sudah disebarkan lewat YouTube yang dapat diterima seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Dengan menyebarnya handphone, komputer, TikTok, semua aparat, terlebih aparat penegak hukum, hati-hati melaksanakan tugasnya bila sampai masalah negatif di YouTube akan tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Kalau ada yang mengetahui hal tersebut, dibantu menyebarkan kepada masyarakat dengan harapan aparat kepolisian segera mengetahuinya untuk dilakukan penindakan. Harapan saya tindakan kepolisian tersebut harus ditindak lebih tegas oleh atasannya sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.